Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, mari kita luruskan kembali tentang karunia Allah. Kalau kita perhatikan, ada orang kaya hidup senang, wajar. Ada orang miskin hidup susah, wajar. Sebaliknya, ada orang kaya tapi susah. Ada orang miskin malah senang. Di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana bersyukur dari nikmat yang dia miliki. Bersyukur dengan nikmat yang kita miliki. Nabi Sulaiman itu kaya, tapi beliau susah. Mengapa susah? Karena beliau memiliki 1000 ekor kuda. Beliau ingin bepergian dengan kudanya. Akhirnya beliau ingin memakai salah satu kuda yang tercepat. Diadulah 1000 kuda itu. Belum sampai 200 kuda selesai, beliau sudah kecapean dan mengatakan, kalau aku menunggu kuda sampai 1000, kapan ibadahku? Kemudian Allah datangkan angin, kemudian Nabi Sulaiman menunggangi angin. Sebaliknya Nabi Ayub, beliau seorang miskin, tapi beliau bahagia. Jadi bahagia itu bagaimana kita bersyukur. Pandangan masyarakat, orang kaya itu tandanya barokah. Kalau miskin dianggap kutukan. Padahal dua-duanya sama-sama kutukan. Kaya itu kutukan, miskin juga kutukan. Di mana kutukannya? Apakah orang kaya mampu bersyukur? Apakah orang kaya semakin rajin ibadah? Apakah orang kaya semakin pelit? Padahal kalau orang-orang kaya itu menyadari dia kaya itu karena sebab jualan, karena dia punya toko. Dia bisa kaya itu karena banyak orang miskin yang membutuhkan. Umpama punya pabrik kerupuk sebesar stadion. Karena orang miskin suka kerupuk. Allah takdirkan orang miskin suka kerupuk. Akhirnya mereka rame-rame beli kerupuk. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah, kita diperintahkan oleh Allah menjadi orang yang pandai bersyukur. Orang yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan ada rumah mewah, mobil mewah, perhiasan emas segunung, itu sebenarnya dihasilkan dari keringatnya orang miskin. Kalau orang miskin tidak butuh dengan jasanya, tidak butuh dengan perdagangannya orang kaya, nggak mungkin orang kaya punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya perhiasan segunung. Sebenarnya itu terjadi karena keringatnya orang miskin. Apa tugas fakir miskin? Hanya bersabar dalam ibadah. Bersabar menjalankan ibadah. Dan kita bersama-sama mendoakan fakir miskin selamat dunia akhirat. Yang khawatir itu sudah di dunia miskin, melarat, apes, ternyata gak ibadah.
Ini akibatnya nanti di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Jangan sampai ada orang melarat bejat, umpama sampai nipu, nyopet, maling. Bersabarlah, pasti Allah akan memberikan rezeki. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita rutin keluar rumah, dan bagaimana kita pandai berterima kasih kepada orang lain. Karena semua Allah jamin. Cicak saja bisa makan nyamuk, itu satu jaminan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Yang artinya ketika manusia diuji oleh Allah dengan kemuliaan, dengan rezeki yang banyak, maka manusia itu akan mengatakan, aku sedang mendapatkan rezeki dari Allah, atau mendapatkan kehormatan dari Allah, mendapatkan karunia Allah. Sementara orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kemelaratan, kemiskinan, itu yang dianggap ujian, itu yang dianggap kutukan, padahal sama saja. Kekayaan itu adalah kutukan, kemiskinan adalah kutukan. Bagaimana kita mampu bersyukur? Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kekayaan dan kemiskinan sama-sama ujian dan sama-sama kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.